Jadi mohon difahami prinsipnya adalah bahwa sebenarnya Gus bersaudara di penjara itu satu strategi nasionalisme. Betul. Jadi beliau tidak benar-benar di penjara, tapi harus di penjara supaya dunia melihat bahwa rezim Soekarno menindas Gus, sehingga semua akan ingin menerima Gus, termasuk Malaysia dan Singapura. Ya, Maka begitu nanti mereka masuk Singapura atau Malaysia, mereka bisa melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Indonesia. Jadi betul, mereka sebenarnya adalah ujung tombak dari intelijen Indonesia. Nah, masalahnya adalah dunia internasional punya rencana yang berbeda. Jadi sejak tahun 57 sebenarnya sudah ada rencana untuk mengambil Freeport. Maka pertentangan terjadi di Amerika antara CIA dengan presiden. Maka kemudian Kennedy yang berteman baik sama Soekarno, yang tidak menyetujui dan tidak akan mengambil alih emas di Irian Jaya, dibunuh, kan gitu kan. Nah, berikut dari tahap berikut dari Kennedy dibunuh tahun 64, Soekarno juga dilengserkan, maka rencana Gus bersaudara ke Malaysia menjadi terbengkalai, kan gitu. Terus gak apa-apa, tapi kan mesti penting wis niat, gitu ya. Saya ingin mengingatkan sedikit Mas Yok bahwa Anda sekarang lihat kualitas para nyun sewu, kualitas para pekerja seni, pekerja kebudayaan di masa lalu dengan sekarang. Loh, wis ampuh, wis terkenal, wis nggak karu-karuan hebatnya Gus bersaudara pada waktu itu, mau bersodakoh, mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan nasional. Karena kalau Anda tahu konfrontasi dengan Malaysia waktu itu semua pemuda di desa saya latihan militer. Dan Bung Karno itu benar-benar ingin mempertahankan. Kenapa konfrontasi sama Malaysia? Karena ingin mempertahankan Kalimantan Utara, yang sebelumnya dulu mempertahankan Papua atau Irian Jaya, kan gitu. Nah, Kalimantan Utara karena Bung Karno kemudian dijatuhkan, kita gagal untuk mengambil Kalimantan Utara. Nah, zaman dulu penyanyi-penyanyi Mas Yok, setahu saya sangat integral dengan perjuangan nasional. Dan saya tidak bisa membayangkan itu terjadi sekarang, gitu kan. Misalnya kalau Anda coba nanti Anda browsing, misalnya Anna Mantovani misalnya. Itu penyanyi tahun 70-an awal, 60-an akhir dari Bandung. Itu lagunya tentang Kalimantan Utara. Bahwa suaminya menjadi tentara bergerilya di Kalimantan. Terus mereka bikin lagu di keheningan malam ini. Dan itu pokoknya cerita mengenai tentara yang berjuang untuk nasionalisme dan seterusnya. Dan itu sangat integral. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, saya agak sedih bahwa pemerintah kita dari periode ke periode itu kurang mengadakan penelitian untuk mengerti sebenarnya harusnya dihormati dan dijunjung dari rakyatnya, terutama yang berkarya. Apakah pahlawan itu harus perang? Persepsi nasionalisme dan intelijennya yang luar. Musik yang lain mungkin tidak sampai ke tingkat intelijen. Nah ini Mas Yok ini mulane belajar kebatinan dan tasawuf mergo yang ngelundase musuh politik iku mang. Kira-kira ngono iku. Nah, teman-teman sekalian, pasti kita juga punya tokoh-tokoh lain ya. Tetapi saya kira kita harus menghormati. Misalnya Anda orang Betawi, kalau saya Benyamin S itu harus ada patungnya di Jakarta, upamanya. Loh, karena dia betul-betul berwajah Indonesia Betawi. Tuh, bukan Madura Indonesia, tapi Indonesia Madura. Indonesia radio itu kalau menurut saya di Betawi pakai bahasa Indonesia Betawi. Tapi begitu di Jogja, kalau radio-radio Jogja penyiarnya memakai Indonesia Jogja. Di Surabaya Indonesia Surabaya. Gimana ya tadi ya lo? Belum lama itu tadi lo. Karena kalau Kolpes kan zaman dulu. Gitu lah enak sih. Loh kok kabeh terus jadi Betawi iki ya apa? Jadi saya tidak pernah sanggup mendengarkan radio
di luar Jakarta. Kalau di Jakarta saya sanggup karena memang begitu bahasanya. Tapi begitu di Jogja, di Surabaya, aku iki ya apa sih dapurmu iki? Mbok mending kon iku ngomong cacuk jelas. Surabayamu. Nggih endi ana wong ndek pasar Perak, pasar Turi ngomong dong deh iku ndek endi? Gimana nih? Nih apa? Nggak ngerti saya. Ini saya nyela sedikit ya. Ini loh, orang Indonesia itu terbalik, bahkan juga mungkin manusia di dunia. Ketika dia harus taat, dia malah khianat. Ketika dia merdeka, dia malah taat. Gitu loh. Kalau sudah soal kewajiban yang sama-sama harus kita jalankan, dia cari-cari alasan untuk tidak ikut. Tapi begitu Anda mendapat kemerdekaan, kan Anda jadi penyiar kan merdeka. Anda jadi seniman kan merdeka. Ibadah muamalah kan merdeka. Kalau ibadah mahdoh taat. Kalau ibadah muamalah merdeka, kreatif. Jadilah dirimu sendiri, malah niru, malah taat sama Radio Jakarta. Ya apa sih hari-hari ini? Bahkan penyiar Jawa di Jakarta juga ikut Jakarta. B-nya di enteng-enteng no. Nah, Jawa jelas B. Bandung. Gitu loh. Saya tidak ngerti teman-teman, saya mohon maaf, saya bukan saya gimana-gimana. Saya merindukan Anda itu membawa Indonesia yang memang gado-gado, Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Iya, nek gado-gado itu syaratnya kubisnya ya harus kubis. Kentangnya harus kentang, kecambahnya harus kecambah. Ojo kecambah-kecambahan terus semua menjadi satu warna, bukan gado-gado jenenge. Jenenge Ika ngono ae wis. Gak usah Bhinneka. Nah gitu ya Mas ya. Nah, Kos Plus ini menurut saya tidak hilang tubannya blas. Yon Kuswoyo itu coba. Wih Jawa wow desa so. Dan kita mencintainya dan terus tidak akan pernah bisa melupakan dan tidak rengeng-rengeng lagunya Yon Kuswoyo. Justru karena dia orisinal menjadi dirinya sendiri. Ya enggak? Bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris Jawa. Why do you love me? Iya toh? Iku nek diterusno ya gak iso jane ya ngono iku. Dan saya seneng karena memang begitu orisinal. Mbok jadi dirimu. Kan gitu. Saya tambahin. Nggih, Mas. Kita tuh harus bersyukur di Nusantara ini ya. Karena terdiri dari 360 suku bangsa, berbeda bahasa, budaya dan agama. Tapi mampu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita ingat. Nggak ada negara lain seperti kita tuh nggak ada. Nah ini harus dijaga persatuan dan kesatuannya itu. Dimulai dengan Sumpah Palapa, kemudian Sumpah Pemuda. Ini harus diingat dong, jangan dilupakan. Nggak ada seluruh dunia seperti kita tuh. Ayo mau cari di mana coba? Wong sekarang aja di Eropa itu sudah ada Eropa Barat disatukan. Prancis, Spanyol, Portugis, mana-mana disatukan jadi Eropa Barat. Lah kita ini udah lama dari Nusantara kok. Bahkan kalau kita mau benar-benar ya, Nusantara itu artinya kan hamparan air yang luas, terdapat daratan-daratan. Bumi kita yang kita injak ini 2/3 air. Apa bumi ini bukan Nusantara? Mau tanya saya. Loh iya. Nusantara itu artinya hamparan air yang luas, terdapat daratan. Padahal bumi kita yang kita injak ini 2/3 air, yang 1/3 daratan. Itu Nusantara. Lagu Nusantara nok piro sampean? Wah, pirang-pirang. Sampai berapa ya lagu? Ono sing Nusantara, Nusantara terus. Yang pakai apa namanya judul lagunya Nusantara itu kira-kira ada 9 lah. Loh. Tapi yang berkaitan dengan Nusantara itu banyak sekali. Banyak itu. Seperti lagu misalnya, yaitu ada Jiwa Nusantara, itu judulnya gitu. Nek lagu Bujangan karangan siapa? Mas Muri, almarhum. Mas Muri. Jadi bajingan aja salah. Jadi bajingan kemana-mana.
Ya, sing melesetno wonge dhewe lak bapak ya. Lah itu kan sekarang. Iya. Soalnya di sini kan kita berhadapan dengan mayoritas bujangan, Mas. Gitu. Terus saya tanya sekarang. Dulu pernah sama Mas Beben kita bawain itu yang Party Doll dari Mick Jagger ya. Karena Mas Beben ya. Mas Beben loh, iya ditolong dong kita. Ya Allah, tak pikir nggak ada ya. Kita minta tolong. Dan tolong gitarnya kalau masih ada dipinjemin ke Mas Yok satu. Masuk Rene gak nyanyi, gue oh pekarepku. Makro hukumnya. Itu kan gitu nah. Nah itu kan menurut seingat saya itu duluan lagunya Koes Plus daripada lagunya Mick Jagger. Hidupku selalu sepi gitu loh. Menjerit dalam hatiku kan gitu. Nah sampean eling tegak itu duluan lagunya Koes Plus. Jadi kita itu selalu menuduh kita niru orang. Mbok sekali-sekali punya kesadaran bahwa orang itu juga bisa niru kita. Gitu loh. Oke. Tapi Cak, sekarang ini malah orang Amerika membawakan lagu-lagu kami. Tempo hari ini orang Amerika totok nggak tahu bahasa Indonesia, taunya bahasa Inggris, tapi dia membawakan lagu kami dengan namanya dikasih nama West Coast. Loh ini bener. Bahasa Indonesia. Ya orang Indonesia, orang Inggris barang. Iya. Aku Jawa sing gak iso. Ya, angel nek Jawa iki, Pak. Saya juga melihat banyak sekali penyanyi-penyanyi dan orkestra-orkestra dari luar negeri yang membawakan lagu Indonesia. Yang paling sederhana misalnya Nina Bobo itu dibawakan oleh orkestra besar di Jerman. Lagu asli Nina Bobo itu. Dan sangat bagus dan betul-betul Nina Bobo bahasa Indonesianya gitu. Ah. Oke. Sebelum Mas Yo akan membawakan lagu, Mas Ben, what do you think about this Coes, Mas Ben? Maju dong, Mas Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu sama legend. Legend, ya karena lagu-lagu Koes Plus. Saya dulu pernah tinggal di Menteng Atas tahun 70-an SD itu. Jadi ya itu sangat akrab dengan lagu-lagu Koes Plus. Dan ya nggak dihafal juga hafal dengan sendirinya. Karena lagunya begitu kena, ya sederhana tapi dalam. Jadi kadang-kadang di musik tuh kita mulai dari yang basic, terus kita berjalan. Proses untuk cari ilmu tinggi, tapi ujung-ujungnya ke kesederhanaan kembali. Jadi John Lennon bilang tuh, sederhana itu indah, tapi ternyata membuat sesuatu yang sederhana itu kompleks dan butuh perjalanan yang panjang. Dan saya pikir Koes Plus sudah mencapai itu. Simple, kayaknya simple, tapi membuat yang simple tuh susah. Di belakangnya tuh butuh orang-orang hebat. Dan sampai akhirnya bisa melihat sesuatu yang rumit tuh simple, dan kalau digali tuh, aduh kayaknya kita enak nyanyiinnya dan gampang kayaknya seperti dinyanyikan, diingat apa. Tapi itu kalau saya sih ngalaminnya luar biasa, 953 lagu. Beatles tuh 300-an lah, kurang lebih 300-an. Dan yang hebatnya lagi dari 953 kita sekarang sebuah band bikin satu single aja yang sampai hits tuh susah gitu. Dari setelah 953 lagu tuh hits banyak banget. Jadi hampir hits semua itu. Yang ditambah lagi sama Cak Nun lagi kan. Dan orang-orang hebat ya Mas Silo semua. Tadi saya dengar ceritanya semua yang bangun miniatur masjid ya. Jadi ini Kendur Cinta bagi saya memang jadi luar biasa. Mempertemukan saya dengan mereka-mereka. Ya. Dan akhirnya menyadarkan juga ya di Kendur Cinta, menyadarkan perjalanan saya bahwa pada akhirnya adalah musik hanyalah musik, tapi apa yang bisa kita lakukan lewat musik. Ya saya banyak ada bukunya terakhir Koes Plus ya, saya baca bukunya. Dan katanya Mas Yo di situ yang
Ya emang saya lihat dari dulu, nggak tahu. Saya juga jujur ya, ini bukan karena kalau orang bilang sekarang apa sih kalau itu apa namanya kalau cari muka tuh kalau bahasa sekarang siapa sih mas? Ya, sebagian kalau bahasa sekarang ada tuh apa? Ya maksudnya bukan karena orangnya ada di sini. Saya dari dulu tuh paling suka ngeliat Mas Yok. Nggak tahu kenapa. Paling suka karena apa paling ganteng apa pokoknya kayaknya cool gitu ya. Cool tapi kayaknya saya emang gampang keringet kalau deket legend. Jadi mas saya tapi emang juga emang nggak kelihatan nggak banyak ngomong di panggung, tapi ternyata salah satu yang paling berisi juga. Dan Mas Yok tuh paling nyentrik gitu, katanya paling nyentrik. Dan juga kalau menurut saya ya karena saya kebetulan suka jazz, jadi saya bilang paling jazz, paling freedom ya. Ada satu cerita yang saya baca di buku itu, nggak tahu Mas Yok mungkin cerita. Jadi ada suatu kisah Gus Plus harus manggung jam 9 di Istora Senayan. Dan dijemputlah sama Pak Tony ke puncak. Yang jemput Pak siapa mungkin tuh namanya saya lupa. Setelah dijemput pakai mobil, Mas Yok suruh pulang. Mas Yok lebih memilih naik motor katanya. Naik motor, udah yang jemput Mas Yok tuh takut dong. Aduh nggak bisa disuruh pulang gimana. Udah, akhirnya pas sudah di Senayan mau bilang Pak Tony juga lo nggak berhasil jemput Mas Yok juga bingung ya. Tahu-tahu didengar kok Gus Plus sudah mainnya di dalamnya, ya kan? Ternyata Mas Yok udah duluan datang daripada mobilnya dengan kaos oblong, jeans, dan itu mungkin Mas Yok coba cerita lebih lengkapnya gimana tuh ceritanya soal itu. Begini ya, ceritanya begini, kita mau ada pertunjukan di Senayan. Kebetulan waktu itu saya masih di puncak, disusul. Ya pakai mobil ngapain, orang saya bawa motor kok. Jadi saya pulang ngebut pakai motor. Tapi waktu itu masih sepi. Belum seperti sekarang, kalau sekarang kan ruwet ya. Jadi saya masuk, motor taruh, masih pakai kaos oblong. Ya udah, naik di panggung nyanyi. Itu terlihat sederhana ya, tapi mana mungkin sama kalau zaman sekarang kan belum ngetop aja udah so artis tuh banyak ya kan. Itu udah legend ya, pasti udah terkenal saat itu juga Gus Plus, tapi masih mau melakukan hal seperti itu ya. Saya pikir sih memang pada akhirnya Gus Plus menjadi besar karena di dalamnya ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang punya jiwa yang besar dan sangat nasionalis dan luar biasa. Saya pikir ini yang disebut berjuang dengan ya kita bisa dakwah dengan apa yang kita jalanin profesi. Kita bisa dakwah, kita bisa berjuang dengan profesi yang kita lakukan sekarang, dan itu sudah dilakukan Gus Plus. Saya percaya Gus Plus bukan sekedar musisi, saya percaya bukan sekedar seniman yang bikin lagu, tapi ada misi di balik itu. Kenapa kita awet? Nah, sekarang masih itu. Saya tanya sendiri, kenapa awet? Kami ini kan hanya berempat. Ada leader, almarhum Mas Ton, vokalis, Mas Yon, drummer, Mas Muri, saya basis dan vokal juga. Nah, ini masing-masing yang berempat ini mengerti tugasnya masing-masing. Jadi tugas saya sebagai basis, ini sebagai drummer, itu harus mencari bagaimana supaya musik ini harmonis. Jangan seperti sekarang ini, saya kasih contoh misalnya ya. Ini kabinet, maaf ya. Ini jangan, harus mengerti tugasnya masing-masing. Jangan merasa, oh, gua kan menteri kelautan, lu kan menteri pertanian. Gua menteri kehutanan. Jangan begitu. Ya, jadi kita harus bersama. Bersama kita mampu. Kalau bersama kita bisa, nanti keracunan. Loh, setahu saya bisa itu racun. Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Itu loh. Yus Badudu sampai ngenes kok dia. TNI itu udah singkatan. Terus disingkat lagi AMD. ABRI masuk desa. Lalu gimana? TNI itu udah singkatan. ABRI ya singkatan. ABRI masuk desa disingkat lagi AMD. Ngenes dia. Jadi jangan terlalu banyak disingkat. Mau jalan pintas saja. Iya, kecuali orang Madura ya.
Orang Madura tidak takut sama ABRI. Tidak takut. Jadi orang Madura bertengkar sama pembeli, terus terus temennya sesama pembeli bilang, jangan sama dia bertengkarnya, itu KKO itu. KKO itu. Terus yang bertengkar bilang, tidak takut saya sama KKO, yang penting bukan ABRI. Ya opar. Yang penting bukan ABRI. Walah, alah ya wis lah. Itu yang disebut Mas Beben sederhana, tapi ya pas seperti itu. Hidup itu nanti ya cuman seperti itu. Dan itu yang indah. Nah kita ini sekarang penuh pretensi, penuh nafsu, penuh anggak, penuh pingin ini, pingin itu, macam-macam, akhirnya kita jatuh sendiri kan gitu. Nah, kan sesuai canon dengan judulnya ini. Kenduri apa nih? Kenduri cinta. Jadi kalau kita menanamkan cinta kasih kepada sesama, kedamaian cepat datang. Sesuai dengan ajaran yang kita imani, Islam. Islam itu intinya kedamaian dan toleransi. Kasih sayang. Kalau nggak ada toleransi, dari mana mau damai? Contohnya di Timur Tengah, sesama Muslim amu-amuan. Ini barang kadang-kadang. Lumayan, kalau di sini kan kadang-kadang. Ya kalau di sana terus-terusan udah berapa tahun? Iya wis, kamel melo aku. Oke, tepuk tangan. Ada. Oke. Saya mohon maaf karena 3:30 saya tidak bisa ditawar lagi, saya harus ke airport. Karena ini tadi kita datang juga, saya pakai pesawat pagi dari Jogja terus di Ciputat, di situ tadi ada acara terus sampai sekarang, dan nanti pagi saya harus di Jogja lagi. Jadi mohon maaf kalau 3:30 itu harus kita berakhir. Jadi mungkin 3:30 kurang 5 menit kita berdiri bersama. Nah sekarang masih ada. Oke, pertanyaan untuk Mas Yo. Silakan. Permintaan nyanyi lagi juga boleh. Jadi orang itu kalau sudah di puncak cinta kehilangan kata, kan gitu kan? Wis pokoknya kepengen ngrungokno sampean terus Mas Yo, wis aku iki utang gak iso nyaur-nyaur. Wis penggawean gak oleh-oleh, wis pokoknya aku ngrungokno sampean nyanyi wis lega atiku. Ngono kira-kira. Ada Mas. Ya maju Mas. Mohon maaf. Boleh juga Mas Yo nyanyi, Mas Beben yang ngiringin. Iya toh? Oke, Mas Riki, silakan standby ke depan Mas. Yuk kita mengabdi bersama-sama kepada cinta bersama-sama kita semua, bersama pemilik cinta yang sejati. Mbak Ina, ya Allah, tega amat nggak maju ke. Yes, Mbak Ina, tepuk tangan Mbak Ina. Mbak Ina langsung sini jajar sama Mas Yo. Oke, kemudian saya tidak masalah Anda teruskan, tapi saya mohon izin 3:30 betul saya harus ke airport. Ini mau diterusin 4:30 enggak apa-apa, nanti sholat subuh bersama bagi yang sholat. Karena saya tidak punya hak untuk apa-apa kepada Anda, itu semua keputusan cintamu kepada Allah. Kan gitu.